program, yaitu yang pertama, asesmen kebutuhan. Asesmen kebutuhan adalah alat untuk membangun dan perubahan positif, tidak semata-mata berubah melainkan didorong oleh kontroversi, perbaikan cepat, krisis situasional tetapi rasional, logis perubahan fungsional yang memenuhi kebutuhan warga, pendidik, dan peserta didik. Dan yang kedua yaitu jenis kebutuhan program. Dan yang ketiga yaitu desain program. Yang keempat yaitu warga belajar. Warga belajar adalah anggota masyarakat yang ikut dalam satuan kegiatan pembelajaran. Dan yang berikutnya adalah SDM yaitu sumber daya manusia. Dipahami sebagai kekuatan yang bersumber pada potensi manusia yang ada di dalam suatu perusahaan atau organisasi dan perubahan modal dasar suatu perusahaan atau organisasi untuk melakukan aktivitas dalam mencapai tujuan. Dan yang berikut yaitu evaluasi. Evaluasi adalah proses yang mengkaji secara kritis suatu program, aktivitas, kebijakan, atau semacamnya. Dan yang terakhir yaitu fasilitas dan pendanaan. Mekanisme atau prosedur mendirikan lembaga kursus dan pelatihan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik sektor pendidikan dan kebudayaan. Berikut adalah beberapa update prosedur dan persyaratan pendirian lembaga kursus dan pelatihan atau biasa disebut LKP. Yang pertama yaitu pengecekan kembali dokumen persyaratan yang dibutuhkan seperti data KTP, NPWP, KK pengurus, dan pendiri LKP. Dan yang kedua yaitu memilih bentuk badan usaha lembaga kursus dan pelatihan atau LKP. Dan yang ketiga yaitu ketentuan zonasi lokasi lembaga kursus dan pelatihan. Dan yang keempat adalah sarana dan prasarana lembaga kursus dan pelatihan. Dan yang kelima yaitu registrasi nomor induk berusaha atau biasa disebut NIB. NIB adalah bukti pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha. Dan yang keenam adalah adanya persetujuan tetangga lingkungan sekitar. Setelah berhasil mengetahui bahwa lokasi lembaga kursus dan pelatihan telah sesuai dengan zonasi yang ditentukan, langkah selanjutnya adalah mendapatkan persetujuan dari tetangga di sekitar. Yang ketujuh adalah penentuan kurikulum lembaga kursus dan pelatihan. Kurikulum sendiri adalah salah satu hal yang penting dalam memberikan gambaran mengenai perencanaan tentang tujuan dan bahan pelajaran LKP tersebut. Dan yang kedelapan yaitu persyaratan penanggung jawab dan tenaga pendidik lembaga kursus dan pelatihan. Dan yang kesembilan adalah rencana pengembangan satuan pendidikan non-formal dan survei. Yang terakhir adalah survei. Setelah semua persyaratan administrasi dan teknis dinyatakan lengkap, maka langkah terakhir yang perlu dilakukan adalah survei. Survei berguna untuk memverifikasi kebenaran dokumen yang telah diajukan.